Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah anugerah, di mana anugerah itu merupakan sebuah momentum sekaligus kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan, yaitu aktivitas puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Namun yang perlu kita ingat bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kata puasa itu istilah bahasa Arabnya adalah as-siyam. Namun terkadang kita pernah mendengar ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa puasa itu istilah Arabnya adalah as-saum. As-siyam dan as-saum itu sebetulnya mempunyai makna yang sama, yaitu menahan. Namun secara sisi yang lain terdapat perbedaan. As-siyam itu menahan dari lapar, haus, dan hal-hal yang lainnya. Yang ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan. Kemudian ada satu lagi, yaitu as-saum. As-saum itu sebetulnya sama maknanya, yaitu menahan. Namun istilah saum ini muncul ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam, untuk menahan dari berbicara. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Relevansi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam muqaddimah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi mereka yang memanjatkan doa kepadanya, yaitu kita memanjatkan doa agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu jadi catatan kita, terdapat dua syarat yang harus kita tunaikan. Yang pertama, puasa harus dijalankan dengan iman, yaitu dengan penuh keimanan dan keyakinan. Sedangkan syarat yang kedua adalah ihtisaban, yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, Allah menyeru kepada orang-orang yang merasa dirinya iman kepadanya. Artinya kita harus meyakini bahwa puasa merupakan sebuah kewajiban, di mana kewajiban ini terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang harus kita ketahui. Artinya bukan hanya sekedar menjalankan puasa, bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus memaksimalkan sebaik mungkin untuk mengisi bulan puasa ini dengan amal kebaikan. Saya akan memberikan amalan-amalan apa saja yang tentunya harus ditunaikan untuk mengisi di bulan Ramadan ini.
agar kita digolongkan kepada orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Satu, yaitu syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Lantas apa aktivitas yang harus kita lakukan? Ya, tentunya aktivitasnya adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan mukjizat yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya harus membacanya, harus memahaminya, dan tentunya harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, syahrul rahmah, yaitu bulan kasih sayang, bulan kepedulian. Dalam mengisi bulan Ramadan ini, tentunya kita harus peduli dan sayang kepada sesama manusia, bukan hanya sesama umat muslim, tetapi dengan sesama manusia pun kita harus mempunyai kepedulian dan kasih sayang kepada mereka. Ini merupakan sebuah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidak semata-mata kami menciptakan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali membawa rahmat bagi semesta alam. Rahmat yang artinya kasih sayang, cinta kepada manusia, kepada semesta yang ada di muka bumi ini, dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu syahrul maghfirah, yaitu bulan ampunan. Aktivitas yang kita lakukan dalam syahrul maghfirah itu, kita harus mempunyai perilaku mudah memaafkan orang lain. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan dan kealpaan kepada kita, maka dalam diri kita harus mempunyai sifat memudahkan kesalahan orang lain, memudahkan dalam memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan sebuah ajaran di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat begitu menjunjung tinggi nilai-nilai memaafkan. Air susu harus dibalas dengan air susu, air tuba harus dibalas dengan air susu. Artinya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, dan keburukan harus dibalas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 aktivitas di bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi tentunya harus dijadikan sebuah landasan dan acuan dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi yaitu syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana kita harus senantiasa membaca Al-Quran, karena setiap apa yang dibaca dalam Al-Quran merupakan pahala yang akan dilipat gandakan. 1 huruf yang akan kita baca itu 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang kedua, syahrul rahmah. Syahrul rahmah yaitu bulan kasih sayang dan bulan cinta. Dalam syahrul rahmah ini tentunya kita harus mempunyai sikap kasih sayang dan cinta kepada orang lain, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada manusia pada umumnya dan kepada makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga yaitu syahrul maghfirah, bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan bagi mereka yang memanjatkan doa kepadanya. Maka dalam bulan Ramadan ini kita harus mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena pada dasarnya tugas sebagai manusia bukan hanya hubungan dengan Allah, hubungan vertikal, hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu hubungan antar sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia ini tentu harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita manfaatkan untuk lebih
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang tentunya menjadi sebuah amal kebaikan dalam hablum minan nas ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.